Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Aku menepuk-nepuk keningku, menyesali keburu. Baju Minten keluar kamar beberapa menit kemudian, matanya sembab. Dia duduk di kursi di sampingku tanpa bicara. Suasana hening, aku tidak berani menatapnya atau memulai pembicaraan. Ini uangnya saya ambil, Den, nanti diusahain dikembalikan kok. Ujarnya pelan, suaranya berat, hidungnya seperti tersumbat cairan. Ya mbak, nggak usah dipikirin soal kembaliannya, dan maaf soal yang tadi, jawabku tanpa menoleh kepadanya. Nggak apa-apa, Den, nggak apa-apa, jawabnya. Tangisnya kembali pecah, sedetik kemudian bahunya terguncang-guncang. Aku hanya bisa terdiam. Sekali lagi, maaf mbak, dia mengangguk pelan sambil menunduk. Tetes-tetes air mata itu masih berjatuhan di pangku. Aku meraih uang itu, melipatnya, kemudian memasukkannya ke dalam kantungnya. Menepuknya pelan, kemudian tanpa bicara, aku melangkah masuk ke kamar sambil menutup pintu. Aku tak sanggup lagi melihat wanita itu menangis. Aku terbaring, penat teras, pinggungku nyeri. Aku melihat jam di dinding pukul 2 siang. Aku mungkin telah tertidur lebih dari 2 jam. Perutku sangat lapar, aku melangkah keluar kamar. Mbak Juminten mungkin telah lama pulang. Aku kembali didera pikiran buruk. Dendamkah dia padaku? Bisa saja tiba-tiba orang sekampung muncul mendatangiku dengan tuduhan atas laporan darinya. Sudah terjadi, ya nanti urusan nanti. Aku pun pergi kerja agak telat keesokan harinya. Aku sengaja menunggu Mbak Juminten datang memastikan bahwa kekhawatiranku tidak terjadi. Jam 8 Mbak Juminten tiba, perasaanku tidak karuan ketika dia membuka pintu depan. Loh, belum kerja, Den? Tanyanya. Wajah itu terlihat datar, malah ada senyuman kecil menghiasnya. Ini udah mau jalan, Mbak. Sengaja nunggu Mbak datang, jawabku berusaha tenang. Kenapa? Takut saya nggak bakal datang lagi ya? Tertawanya membuatku lega. Iya mbak, takut aja. Apa Den? Lanjutnya sambil masih berdiri di depanku. Yang kemarin mbak, jawabku. Ya nggak apa-apa Den, yowis lupain aja, serunya. Dia melangkah ke dapur tanpa menunggu reaksiku selanjutnya. Ya sudahlah, yang jelas tidak akan ada masalah. Dia sudah menerima perlakuanku kemarin. Aku segera berlalu menuju kantor. Hari-hari selanjutnya berlangsung normal. Kami hanya bertemu di akhir pekan, tidak ada bahasan lagi soal peristiwa itu. Banyu Mintan tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Kami hanya sesekali mengobrol basa-basi. Satu bulan berlalu, aku mulai melupakan peristiwa itu. Kerjaanku makin banyak mendekati akhir tahun. Aku juga makin sering menghabiskan waktu di luar bersama teman-teman di akhir pekan. Hingga pada suatu pagi di hari Sabtu, aku terbangun dan terjebak dalam lamunan tentang Mbak Juminten. Jam 9 pagi wanita itu telah datang seperti biasanya. Aku baru saja selesai mandi dan tengah bersiap untuk sarapan. Dah sarapan, Mbak? Ayo ini, saya tadi beli 2 bungkus nasi uduknya, satu untuk Mbak. Ujarku sambil tersenyum ramah. Makasih Den, nanti aja Mbak mau beres-beres cucian pakaian, jawabnya.
Santai aja dulu, temenin saya sarapan dulu. Entah kenapa pagi itu, aku seperti ini. Giden, sebentar ambil piring dan sendok dulu, jawabnya seraya melangkah ke dapur. Aku melihatnya dari belakang. Berandai-andai, seandainya hari ini aku kembali bisa, aku segera menepis pikiran itu. Banyu Minten telah kembali duduk berseberangan di depanku dan telah bersiap untuk makan. Gimana kabar orang rumah, Mbak? Sehat semua? Tanyaku basa-basi. Oh iya, sekarang dia sudah mengajak serta anak dan ibunya untuk tinggal di rumah kontrakannya. Sehat, Den, jawabnya santai. Anaknya kapan mulai sekolah, Mbak? Tahun depan. Iya, Den, rencana tahun depan. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Ya, selagi saya di sini, tetap aja kerja di sini, Mbak. Kalau Mbak mau tambahan, mungkin coba mulai masak catering untuk anak-anak sini. Kemarin ada obrolan kita di sini soal itu. Pada bosan katanya makan masakan luar, lebih boros juga, lanjutku. Wah, bagus tuh, Den, tapi perlu modal. Ibu saya pintar masak, jawabnya semangat. Gampang soal modal, nanti saya pinjemin. Kalau mau mulai minggu depan, Mbak, nanti saya tawarin teman-teman saya. Nggak enak kalau dipinjemin melulu, kasihan Den Agus, jawabnya. Bisnis kenapa enggak, Mbak? Sama-sama bantu. Saya juga nanti minta harga diskon dong, jawabku. Untuk Den Agus gratis aja lah, uangnya kan dari Den juga. Mbak, bisnis tetap bisnis, jawabku. Duh, saya makin banyak utang budi dong, Den, lanjutnya. Jangan berpikir gitu, saling bantu wajar aja, Mbak. Ya wis, nanti tak bilangin sama ibu, dia pasti senang. Ya, mudah-mudahan jalan, Mbak, semangat ya, yang penting, jawabku. Obrolan pagi itu terasa menyenangkan, sepertinya dia benar-benar melupakan waktu itu. Aku merasa lega, walau dalam hati aku masih menginginkannya. Pasti nanti ada jalannya, sabar aja. Itu kembali membisikku.